Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Fanti dari kelas 2 D3 IPA NRP 24. Pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang teori 9 yang membahas basis data client server. Pokok bahasan. Pertama ada pendahuluan, arsitektur client server, pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar. Dalam mempelajari teori ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server yang berkembang cepat sebagai teknologi lanjut. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server dan keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier architecture. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Arsitektur client server. Klien berisi interface GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing yang memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan direpresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Pengaksesan query pada basis data client server. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL server disediakan untuk klien dan harus menggunakan query SQL yang tepat serta menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antar klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproxy hasil query asal yang dikirim. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien yang bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Ketiga, perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server.
Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik konkurensi kontrol terdistribusi atau global. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan properti tersebut, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan. Konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server yang kemudian mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level yaitu perangkat lunak server, perangkat lunak klien, dan perangkat lunak komunikasi. Berikut adalah latihan soalnya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Sistem client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Klien di sini biasanya adalah aplikasi yang menggunakan GUI. Aplikasi yang menggunakan GUI ini akan memisahkan diri dengan server. Itulah yang dimaksud dengan sistem client server. Pertanyaan kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirim data ke klien, mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Pertanyaan ketiga. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing yang memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Berikutnya adalah pertanyaan keempat. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Pertanyaan terakhir atau kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Pertama, perangkat lunak server yang bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kedua, perangkat lunak klien yang bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Ketiga, perangkat lunak komunikasi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Ya, sekian tadi adalah
presentasi dari saya untuk teori 9. Atas perhatiannya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.